Jadi ilmu hikmah itu artinya apa namanya? Dia mengetahui sesuatu kebaikan yang banyak di balik peristiwa. Itu namanya ilmu hikmah. Dan yang bisa memahami ilmu hikmah ini iman ke atas. Iman, ihsan, iman, ihsan. Nggak bisa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini kami mendengarkan sampai di Masjid Al-Furqan Pak. Ya Pak, monggo. Jadi masih perangkatnya belum 100% baik. Mengenai pertanyaan saya untuk memperjelas kepada saya lagi Pak tentang kembali ke nafsu sama hawa itu Pak. Ketika kita atau Allah mengharapkan kita itu selalu dipimpin oleh nafsunya agar selama kehidupannya di dunia sampai dengan akhirat. Ya. Clear Pak, jelas. Tetapi ketika sebaliknya, kondisi sebaliknya, hawa yang memimpin, nafsu itu menurut saya, menurut pengertian saya, nafsu itu kan suci Pak, baik. Karena itu diciptakan langsung oleh kebaikan oleh dari Allah langsung. Ketika hawa yang mempengaruhi, apakah nafsunya itu bisa menjadi buruk Pak? Atau hanya karena kolbunya terkunci sehingga nafsunya tidak bisa keluar? Atau bagaimana Pak pemahaman saya yang itu? Terima kasih Pak. Iya. Baik. Jadi sesungguhnya di sini antara naf dengan hawa itu terjadi satu pertarungan, tarik menarik antara jiwa dengan hawa. Ayatnya di surat 79 pada ayat yang ke-40 dan 41. Maka sesungguhnya ibaratnya dua titik A dan B. Jadi katakanlah A itu adalah jiwa, B itu adalah hawa. Ketika seseorang itu mendekat kepada jiwa yang di A, maka otomatis akan jauh dari hawa. Ketika dekat kepada hawa, ya, maka akan jauh dari jiwa. Jadi sesungguhnya dua titik itulah sesungguhnya tidak bisa dua titik ini harus salah satu, artinya manusia itu harus ketika dekat dengan jiwa otomatis akan jauh dengan hawa. Artinya begini, ketika jiwa itu, ketika seseorang dekat dengan jiwa kembali kepada fitrahnya kepada Allah, artinya bahwa hawa itu akan tunduk kepada perintah jiwa, sementara jiwa itu adalah tunduk kepada perintah Allah. Sehingga kalau kondisinya seperti itu, artinya bahwa itulah sesungguhnya derajat seseorang di sisi Allah akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya terbalik, jiwa yang dikuasai oleh hawa, ya, maka artinya apa ini? Kemampuan dari jiwa itu akan melemah. Sementara kemampuan dari hawa akan menguat. Katakanlah misalnya, karena itu jumlahnya 100%. Jadi katakanlah hawa 60%. Maka otomatis jiwa itu akan, kekuatannya akan menurun menjadi 40%. Nah, dalam kondisi seperti inilah sesungguhnya hawa itu bisa mengendalikan jiwa. Ketika hawa itu bisa mengendalikan jiwa, otomatis jiwa ini akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain bahwa jiwa itu terkena hijab, terkena dinding, penghalang dari hawa dan dunia tadi. Ini yang akan melemahkan kekuatan dari jiwa.
Hawa itu tidak bisa dimatikan sama sekali, Pak. Tapi kata Allah bahwa hawa itu harus dikendalikan karena hawa ini punya fungsi yang menjaga keberadaan tubuh. Jadi misalnya makan, syahwat suami istri itu adalah tugas daripada hawa. Tapi ini harus diatur oleh jiwa, sementara jiwa ini tunduk dengan aturan Allah. Nah, kalau seperti itu artinya apa? Bahwa kekompakan antara jiwa dengan hawa ini, karena hawa sudah bisa dikendalikan oleh syariat Allah, maka itulah sesungguhnya yang mendapat nilai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa tadi. Sehingga memang demikian untuk menjaga itu maka Allah turunkan, karena jiwa ini fitrah pertama ini kan bersyahadah dengan Allah di surat Al-A'raf ayat 172 itu. Jadi dia berkomunikasi dengan Allah. Nah, ketika jiwa ini sudah dimasukkan ke dalam tubuh manusia, ya, otomatis ini kan jaraknya akan semakin jauh. Nah, supaya keberadaan tetap dekat, maka Allah, ucapan Allah itu sudah ditulis, diberikan kepada jiwa sebagai perwakilan dari Allah ketika jiwa ini sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Itulah Al-Qur'anul Karim gitu. Maka semuanya ketika jiwa itu mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim, maka benarlah apa yang dilakukan oleh jiwa atau manusia itu. Sehingga dengan demikian jiwa yang tadinya bersyahadah dengan Allah tetap syahadah tadi ya terwakili dengan Al-Qur'anul Karim, sehingga dimungkinkan jiwa ini selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataan hidup ya Pak ya, yang sering saya alami, sering saya jumpai sendiri, tentu saja ketika saya masih aktif bekerja, banyak sekali sebetulnya yang saya temui, yang kafir murni itu banyak, yang syirik murni itu jelas Pak ya, tapi yang sebetulnya yang apa Pak? Yang orang kafir itu jelas Pak, dalam perjalanan. Orang syirik, musyrik juga jelas. Tapi yang banyak itu adalah ya orang muslim, ya sholat, yang beriman Pak. Ya percaya kepada ayat-ayat Allah, tetapi pada prakteknya selalu hampir mengutarakan kalimat yang sama. Itu urusan besok, itu urusan besok. Maksudnya besok itu surga neraka itu urusan besok. Sekarang kita ini di sini. Apakah itu termasuk orientasi dunia, Pak? Juga. Ya. Ya sesungguhnya begini, Pak. Kalau kita lihat di surat 49 ya. Surat 49 ayat 14 sama 15. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Jadi di sini sesungguhnya itu adalah sekaligus ayat ini perbedaan antara Islam dengan iman. Jadi Islam itu kesimpulannya artinya lahiriahnya beriman ini batin sama lahiriah. Kesimpulannya seperti itu. Maka kalau tadi dikatakan Pak Ali bahwa ini untuk urusan besok.
Jadi itu sesungguhnya ada di perbatasan, Pak. Ya. Ada di perbatasan antara Islam dengan iman. Jadi imannya itu masih betul-betul kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menolongnya, itu kurang. Jadi apa? Ya mungkin kalau kita katakan secara matematis ya, barangkali itu 50-50, 50-50%. Nah, ketika imannya 50%, Islamnya 50%, nah ini labil, Pak. Nah, maka iman yang seperti ini tergantung sikon. Kalau sikonnya itu mendukung ke arah hawa, ya dia ngikutin hawa. Tapi kalau sikonnya itu arahnya ke akhirat, dia ngikutin gitu. Jadi ini labil. Jadi kondisi seperti itu sesungguhnya antara Islam dan iman di perbatasan. Ketika misalnya yang aman katakanlah 60% itu iman, 40%-nya Islam, maka insya Allah tidak akan muncul kalimat seperti itu. Gitu. Jadi sama seperti yang dimunculkan oleh Pak Heral tadi itu kalimatnya. Jadi itu adalah kalimat-kalimat yang muncul dari Islam. Nah, dalam posisi seperti itu memang dia akan mengatakan sulit hidup ini. Bagaimana mikirin akhirat? Mikirin dunia aja sudah pusing. Ya, begitulah kata Pak Heral, kayak begitu kata tadi. Nah, artinya itu berada pada posisi Islam. Karena sesungguhnya iman ini, Pak, iman ini bahasa batin, bahasa jiwa, bahasa keteguhan. Jadi bukan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan itu ya itu Islam tadi. Susah cari dunia aja, susah mikirin akhirat. Nah, itu bahasa Islam itu, Pak. Bukan bahasa iman. Kalau bahasa iman enak saja itu. Pasti akan diselesaikan sama Allah. Nggak ada yang sulit. Ya, semuanya akan dimudahkan karena orang yang beriman itu betul-betul merasakan bahwa backingnya itu adalah Allah. Pasti dijamin sama Allah. Dia yakin betul tentang sesuatu itu karena ini sudah akan dijamin sama Allah, pasti berhasil. Nah, bahasa iman itu seperti itu. Tapi kalau tadi, jadi bahasanya yang tadi yang dijelaskan Pak Ali sama Pak Heral itu kurang lebih sama. Itu labil, perbatasan. Ya, sekali waktu Islam, sekali waktu iman gitu. Ya, jadi ada di perbatasan antara Islam dan iman. Jadi 50-50. Nah, sehingga solusinya adalah ya harus tingkatkan keimanan itu. Betul-betul kita menemukan sesuatu kebenaran itu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, kalau ihsan itu udah jaminan, Pak. Inilah sesungguhnya yang seperti saya katakan pada pekan yang lalu, inilah bahasa hikmah itu sulitnya memahami ilmu hikmah itu di situ. Jadi ilmu hikmah ini bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 269 itu. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang ulul albab. Ya, jadi ilmu hikmah itu artinya apa namanya? Dia mengetahui sesuatu kebaikan yang banyak di balik peristiwa. Itu namanya ilmu hikmah. Dan yang bisa memahami ilmu hikmah ini iman ke atas. Iman, ihsan, iman, ihsan. Nggak bisa Islam. Gitu. Yang labil-labil antara di perbatasan antara Islam dengan iman nggak bisa memahami ilmu hikmah ini. Karena ilmu hikmah ini kata Allah
orang yang mampu memahami kebaikan yang banyak di balik peristiwa yang terjadi. Itu yang namanya dengan ilmu hikmah. Nah, untuk bisa memahami ilmu hikmah ini, maka harus naikkan derajatnya kepada tingkat keimanan yang bukan di iman di perbatasan. Iman di perbatasan begini, kalau kita mengacu kepada hadis Nabi, Nabi mengatakan begini, ketika kalian menemukan satu kezaliman, maka berbuatlah dengan tanganmu, artinya dengan kekuasaan. Kalau tidak, berbuatlah dengan lisanmu. Artinya apa? Dia ngomong. Dan yang ketiga, kalau tidak dengan hatimu, tapi itu selemah-lemah iman. Nah, selemah-lemah iman inilah sesungguhnya yang tidak akan mampu memahami ilmu hikmah tadi. Jadi akan mengatakan susah, bagaimana mau memikirkan akhir, dari dunianya aja susah. Pusing ini. Benar-benar pusing gitu. Nah, itu artinya apa? Ya, ada di perbatasan antara Islam dengan iman. Ya. Nah, seperti itu nggak bisa, tidak akan mampu memahami ilmu hikmah ini. Karena yang namanya ilmu hikmah ini, kata Allah, artinya orang yang menemukan banyak kebaikan di balik peristiwa. Nah, biasanya peristiwa ini ketidaknyamanan. Ketika Allah menguji dengan ketidaknyamanan, justru orang ahli hikmah ini menemukan sesuatu kebaikan yang banyak di balik peristiwa ketidaknyamanan itu. Dan ini akan bisa diketahui hanya oleh orang yang beriman, iman ihsan. Ya, jadi sudah kelas iman ihsan gitu. Kalau antara Islam dan iman di perbatasan, sulit untuk memahami itu. Berat, bahkan tidak mungkin. Sulit. Karena orang-orang yang berada di perbatasan itu lebih akan cenderung lebih besar kecenderungannya kepada hawa nafsu, kepada realita kehidupan. Ya, barangkali bahasanya begini-ginilah, yang nyata-nyata aja, nyata-nyata ini susah, sulit. Gitu ya. Jadi orang itu artinya apa? Tidak mampu memahami bahwa di balik kesulitan itu ada kebaikan yang banyak. Dan yang bisa memahami ini hanya tingkatan iman yang menuju kepada tingkatan ihsan. Jadi kira-kira seperti itu. Sekaligus ini menjawab pertanyaan Pak Ali dan Pak Eral tadi. Ya. Wallahu a'lam. Thank you.